Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali di hari Jumat ini Lose Ika bisa kembali lagi menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, Lose Ika mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kami, bahkan memberikan kami hari yang indah lagi untuk kami nikmati. Dan di pagi hari ini, sebelum kami melakukan kegiatan di sepanjang hari, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-47 sampai ayat yang ke-52. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing, dan seperti biasanya Lose Ika akan membacakannya untuk kita semuanya di ayatnya yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Nah, adik-adik, seperti yang telah kita ketahui bersama-sama, ketika Raja Saul mendapatkan jabatan sebagai raja atas bangsa Israel, maka ia berperang ke seluruh penjuru melawan segala musuh-musuhnya, melawan segala bangsa-bangsa yang sebelumnya berperang menindas bangsa Israel pada saat itu. Bangsa-bangsa tersebut adalah bangsa Moab, bangsa Bani Amon, raja-raja negeri Zoba, dan orang-orang Filistin. Nah, di dalam peperangan yang dilakukan Raja Saul terhadap bangsa-bangsa tersebut, ternyata Raja Saul mendapatkan kemenangan. Bahkan kalau kita baca lagi di dalam ayat firman Tuhan yang sama-sama tadi kita baca, Raja Saul juga melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, yaitu dengan cara memukul kala orang Amalek, melepaskan bangsa Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Wah, hebat sekali ya Raja Saul ya. Ia dapat menang melawan bangsa-bangsa yang dahulunya sebelumnya berperang atau menyerang bangsa Israel. Akan tetapi adik-adik ya, ada hal yang dilakukan oleh Saul yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia lupa akan tugasnya yang lain. Nah, walaupun Raja Saul ini mendapatkan kemenangan atas semua musuh-musuhnya, ternyata kemenangan tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Raja Saul melakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia tidak bertanya dahulu kepada Tuhan untuk apa yang ia lakukan. Ia tidak dahulu meminta nasihat kepada Tuhan, tetapi Raja Saul melakukannya atas keinginannya sendiri. Supaya apa? Supaya Raja Saul ini dilihat oleh bangsa-bangsa yang lain, ia adalah raja yang hebat, ia adalah raja yang besar, yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, adik-adik, Raja Saul lupa akan tugas yang lainnya. Ternyata adik-adik ya, sebagai seorang raja, tugasnya tidak hanya memerintah, memimpin rakyatnya, memerintah, memimpin umatnya. Akan tetapi sebagai seorang raja, ia juga harus taat kepada Tuhan. Bahkan ia juga harus membawa umatnya ini taat kepada Tuhan. Membawa umatnya ini untuk mendengar perintah Tuhan dan nasihat Tuhan. Akan tetapi Raja Saul tidak melakukannya. Nah, adik-adik,
Melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita pun juga dapat belajar bersama-sama ya. Nah, setiap kita memiliki tugas masing-masing, baik di dalam keluarga maupun juga di dalam sekolah. Kalau di dalam keluarga, tugas kita sebagai anak yaitu kita harus menghormati orang tua kita, menghormati papa mama kita, koko cece kita, dan semua anggota keluarga kita. Dan tugas kita sebagai seorang murid di sekolah, kita juga harus bertanggung jawab, mengerjakan setiap soal-soal yang ada, mengerjakan setiap PR dengan baik. Bahkan kita juga harus bertanggung jawab, disiplin ketika masuk sekolah. Jam 7 masuk sekolah berarti jam 7 juga masuk sekolah. Itu adalah tugas kita. Tetapi kita juga memiliki tugas yang lain. Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita juga memiliki tugas, yaitu untuk taat kepada Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai adik-adik lupa tugas tersebut ya. Adik-adik fokus nih ya dengan sekolahnya saja, dengan sikapnya menghormati kedua orang tua. Tetapi adik-adik lupa tugas yang lain, yaitu harus merenungkan kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menghormati Tuhan. Lo seharap adik-adik dapat melakukan tugas tersebut baik di dalam keluarga, baik di dalam sekolah, bahkan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kebenaran yang kembali lagi mengingatkan kami, supaya kami boleh ingat akan tugas kami sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami juga, supaya kami boleh taat kepada Tuhan. Kami boleh dengan tekun membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh tekun di dalam berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami juga boleh menyaksikan tentang kasih Kristus bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memperlengkapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Bye-bye.